Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Al-Mubarak dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan materi singkat tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku larutan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Selanjutnya, jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena molekul-molekul pelarut susah berubah menjadi fase cair, karena partikel terlarut menghalangi pergerakan partikel pelarut. Misalnya, titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius, namun dengan adanya zat terlarut pada suhu 0 derajat Celcius, air belum membeku. Jadi selisih titik beku pelarut TF0 dengan titik beku larutan TF disebut penurunan titik beku atau dikenal dengan delta TF. Selanjutnya ada rumus delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan, atau delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Menurut hukum Beckmann dan Raoult, bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molaritas yang terlarut di dalamnya, yang dirumuskan dengan delta TF sama dengan M dikali KF, dengan TF larutan, titik beku larutan, TF pelarut, titik beku pelarut, delta TF, penurunan titik beku, M, yaitu molalitas larutan, KF, yaitu tetapan penurunan titik beku molal. Selanjutnya ada aplikasi penurunan titik beku. Yang pertama, ada membuat campuran pendingin pada es putar. Yang kedua, mencairkan salju di jalan raya. Dan yang ketiga, anti beku pada radiator mobil. Selanjutnya, tujuan praktek yang saya lakukan yaitu untuk membuktikan aplikasi dari penurunan titik beku larutan.
Selanjutnya yaitu pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan. Diketahui bahwa adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pemutaran. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu dan garam. Temperatur normal es adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil atau sama dengan minus 3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambah garam atau zat terlarut lainnya. Garam di sini berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Selama proses pemutaran, garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas yang mendapatkan kalor dari adonan es krim sehingga es krim dapat memadat. Pemutaran selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil praktek diperoleh kesimpulan yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Yang kedua, sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang ketiga, penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Dan yang keempat, pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam.